Gadis itu memiliki wajah yang sangat cantik, hingga membuat semua orang terpesona. Ia sering berjalan melewati embun pagi, perlahan menuju danau yang dipenuhi bunga teratai putih yang sedang bermekaran. Suatu hari ketika usianya 12 tahun, ia tanpa sengaja tersesat ke sebuah jamuan yang diadakan untuk merayakan penerimaan sang pangeran di universitas. Paman raja sedang menjelek-jelekan sang pangeran ketika gadis kecil yang berani itu melangkah maju untuk membelanya. Sang ratu terpesona oleh kejujuran gadis tersebut, dan menyadari bahwa ia adalah kecantikan alami yang belum terasa, sehingga ratu membawanya masuk ke istana sebagai pelayan pribadinya. Bertahun-tahun kemudian, gadis kecil itu tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik dan menjadi pelayan paling dipercaya oleh sang ratu. Ketika sang pangeran kembali ke istana setelah menyelesaikan pendidikannya, semua orang larut dalam perayaan penuh sukacita. Namun gadis itu pergi sendirian ke danau, tempat sang pangeran yang sedang memancing tanpa sengaja bertemu dengannya. Sang pangeran sengaja menggodanya, tetapi justru akhirnya ia menjadi korban keusilan sang gadis. Setelah sang pangeran dan pengawalnya terjatuh ke danau akibat bercanda berlebihan, gadis itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri kembali ke istana. Pada malam harinya, sang ratu menyuruh gadis itu pergi ke hutan di tepi kastel untuk mengambil sesuatu dari seorang wanita. Tak lama kemudian ia mencapai bagian terdalam hutan. Saat mendekati pintu masuk sebuah gua, ia melihat seorang pria keluar dari dalamnya. Ia segera bersembunyi di balik sebuah batu besar. Bahkan ketika seekor ular melata melewati kakinya, ia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Untungnya pria itu tidak menyadari keberadaannya. Ketika gadis itu menyampaikan maksudnya untuk mengambil barang atas perintah ratu, wanita tersebut sedang dalam suasana hati yang buruk. Wanita itu menceritakan bagaimana ia menjadi seorang penyihir. Pada usia 19 tahun, ia pernah hamil dan ayah dari anak tersebut bersumpah akan menikahinya. Tetapi bayi itu meninggal di dalam kandungannya. Desas-desus pun menyebar bahwa itu adalah ulah iblis dan bahwa wanita tersebut harus dieksekusi untuk mengusir roh jahat. Beruntung, wanita itu mengetahui racun tertentu. 3 tetes di lidah dapat mensimulasikan kematian. Orang-orang membuang tubuhnya, dan beberapa hari kemudian ia terbangun, meminum penawarnya, dan pulih sepenuhnya. Gadis itu bertanya apa yang terjadi pada ayah dari anak tersebut. Setelah kilatan kesedihan melintas di mata sang penyihir, ia berkata bahwa pria itu baru saja menikah. Ketika gadis itu kembali dan bertemu sang raja, ia menyadari bahwa raja adalah sosok yang sama yang ia lihat di pintu masuk gua penyihir tersebut. Dari obat-obatan yang ia rasakan di dalam jubah raja, ia semakin yakin bahwa orang itu memang sang raja. Raja pun memperhatikan tingkah lakunya yang tidak biasa di dekat jubahnya. Untungnya gadis yang cerdas itu segera beralasan bahwa jubah tersebut robek dan ia ingin menjahitnya, sehingga menghilangkan kecurigaan sang raja. Raja menanyakan hubungannya dengan sang pangeran, tetapi gadis itu menyangkal bahwa ada sesuatu di antara mereka. Namun raja menemukan cincin milik pangeran yang tergantung pada pita di leher gadis itu. Mereka dengan sengaja mengatur agar gadis itu dan pangeran berduaan, sambil menguping percakapan mereka dari balik jendela. Gadis itu berkata dengan suara keras, "Hentikan permainan kekanak-kanakanmu." Tetapi pada saat yang sama berbisik, raja sedang mengawasi kita dari bayangan. Sang pangeran langsung memahami segalanya. Ayahnya telah dibunuh oleh pamannya. Ia bersumpah akan merebut kembali takhta. Sebelum pergi, ia menyuruh gadis itu melarikan diri dari kastil berbahaya tersebut. Lalu mereka berpura-pura bertengkar keras agar sang raja mau mengampuninya. Sang raja kemudian berkata kepada ayah gadis itu bahwa ia akan mengatur pernikahan untuk putrinya.